Bersyukur dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang tampaknya sederhana tetapi sesungguhnya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi orang yang sedang ada di dalam masa susah hidupnya. Sulit untuk dia bersyukur apalagi menikmati. Atau saat dimana dia sedang sakit, dia sedang menderita, dia sedang sengsara. Bersyukur dan menikmati itu jelas bukan perkara mudah. Bahkan cenderung dilupakan pada saat seorang sedang berkonsentrasi, terfokus kepada masalah hidupnya. Namun bersyukur dan menikmati adalah dua hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Sambil hati yang terus bersyukur, sambil jiwa yang mau menikmati, maka ini merupakan sesuatu kekuatan untuk kita bisa lebih mulus menjalani hidup, lebih tenang dan lega karena hati penuh syukur, walaupun mungkin kondisi sekitar sedang sulit atau sedang hancur. Begitu juga dia bisa menikmati apapun yang terjadi dalam hidup. Keduanya ini, bersyukur dan menikmati, adalah dua yang berasal dari satu hal yang paling penting dalam hidup, yaitu perspektif. Cara pandang seseorang memandang kehidupan, memandang waktu, memandang hari-hari yang dia jalani, itu yang membuat seseorang bisa terus bersyukur dan menikmati. Seringkali orang tersedot semangat untuk bersyukur dan menikmati itu kepada masa lalu. Ada rasa bersalah, ada masih kesengsem sama masa lalu yang melukai, mungkin kepahitan, mungkin hati yang penuh dengan kebencian, atau pernah ada konflik yang berat sehingga bersyukur dan menikmati itu dirampas oleh masa lalu yang begitu sulit untuk diterima. Atau sebaliknya, bersyukur dan menikmati itu juga menjadi sulit dilakukan. Kenapa? Karena seseorang terlalu melihat kepada masa depan, hari esok, melihat kepada sesuatu yang masih belum ada, yang ada saja tidak disyukuri dan dinikmati, sudah mencari-cari yang belum ada. Dengan satu syarat, kalau itu ada, baru saya bisa bersyukur dan menikmati. Karena itu, betapa pentingnya kita untuk melihat kepada yang saat sekarang ini. Bukan yang lalu, karena yang lalu kita tidak pernah akan bisa kembali ke masa lalu. Begitu juga yang ada di depan atau masa depan, kita belum tiba ke sana. Keduanya masih tidak bisa kita sentuh. Yang lalu kita tidak bisa balik lagi, yang akan datang itu belum terjadi. Tapi yang ada sekarang ini, itu yang harusnya kita syukuri dan kita nikmati. Ini yang seringkali gagal orang-orang yang punya mimpi besar untuk bersyukur dan menikmati. Atau orang yang punya masa lalu pahit yang besar, sulit bersyukur dan menikmati. Tapi kita bisa belajar untuk bersyukur dan menikmati dulu apa yang ada saat ini, sekarang ini, dan selagi masih ada. Syukuri dan nikmati itu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Dari dua ayat, yang pertama dari Mazmur 118 ayat 24. Dalam Mazmur puji-pujian di sini tercantum, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lalu Lukas 19 ayat 42, kata Yesus, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kedua ayat ini menyinggung satu perkataan, yaitu hari ini. Kalau kita mau menggali teologi hari ini, maka kita akan menemukan ada satu keunikan dan keindahan di baliknya. Karena hari ini bukan sekedar bicara soal tanggal, waktu, jam, atau pagi, siang, sore, malam. Tapi hari ini tuh bicara tentang kesempatan. Bicara tentang satu momen. Bicara sesuatu yang ada dan jelas itu realita. Ada di depan kita. Sehingga kalau kita melihat kata hari ini di dalam kitab suci, sesungguhnya Tuhan ingin ingatkan bahwa ini adalah kesempatan. Ini momen yang patut kita nikmati dan kita syukuri. Makanya Mazmur 118 itu mengatakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ini lagu yang sering kita nyanyikan, bukan? Hari ini hari yang dijadikan Tuhan berarti memang kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita bilang hari ini, berarti itu saat ini juga, sekarang ini. Bukan yang kemarin atau bukan yang besok juga. Tapi yang ada,
yang jelas-jelas di depan kita, yang sedang kita tapaki hari ini, yang sedang kita jalani. Itulah yang patut pertama-tama kita syukuri dan nikmati dulu. Tidak kesengsem kepada masa lalu yang mungkin pahit, mungkin melukai dan kita belum bisa melupakan. Atau juga tidak tertekan karena hari esok yang belum pasti itu dan kita sudah begitu khawatir. Bukankah di Matius pasal 6 juga diingatkan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari, esok lain lagi. Semua mau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya makna hari ini bagi orang percaya. Yaitu sebuah hari yang memang benar-benar Tuhan masih beri kesempatan, Tuhan masih beri anugerah, dan ini yang menyebabkan kita bisa bersyukur dan menikmati. Karena bersyukur dan menikmati itu bicara soal perspektif kita, cara pandang kita kepada Tuhan, kepada apa yang ada di depan kita. Perspektif yang sederhana tetapi membahana. Perspektif yang gak mikir muluk-muluk tentang hari esok, atau berpikir buruk-buruk dari masa lalu yang belum kita bisa lupakan. Ini yang sebenarnya Mazmur 118 ingin katakan. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Karenanya di sini maksudnya apa? Kita bersorak, bersukacita, bersyukur karena apa? Karena hari ini ada karena Tuhan. Hari ini ada dijadikan oleh Tuhan. Itu yang membuat setiap hari adalah harinya Tuhan. Orang percaya tidak memegang paham hari baik, hari buruk, dan sebagainya. Semua hari baik karena Allah Maha Baik selalu beserta dengan kita dan Dia akan selalu memperbaiki hidup kita. Ini yang membuat setiap hari adalah baik di mata Tuhan, dan bagi orang percaya itu adalah hari syukur, hari yang patut dinikmati, hari yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini Yesus ingatkan juga kepada para pengikutnya, khususnya waktu Dia sedang menatap Yerusalem, tempat ibadah orang percaya waktu itu. Tempat di mana pusat ibadah orang-orang berduyun-duyun untuk berbakti kepada Tuhan di sana. Di rumah Tuhan yang begitu dahsyat dan ada banyak upacara-upacara seremoni rohani terjadi di sana. Tetapi justru Yesus mengingatkan tentang betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Kembali dikutip kata hari ini. Yang dalam konteks ini Yesus ingin mengatakan bahwa hari ini sebenarnya Tuhan sudah sediakan apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Hanya engkau terlalu melihat kepada masa lalu, sejarah-sejarah yang sudah berlalu, atau kepada masa depan yang belum tiba. Dan itu menyebabkan kita terampas sukacita kita, terampas syukur kita, terampas kemampuan menikmati kita. Tetapi dikatakan semua itu bisa tersembunyi bagi matamu bila apa? Bila hatimu jauh dari Tuhan, bila tidak ada interaksi dengan Tuhan. Karena bersyukur dan menikmati itu bukan saja bicara perspektif, tapi juga sesuatu yang berkaitan dengan hubungan interaktif kita dengan Tuhan. Perspektif kita dan interaktif kita. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan yang menjadikan hari yang masih beri kesempatan kepada kita. Itu yang membuat kita bersyukur dan menikmati. Pelajaran dari dua ayat ini mau ingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita bersyukur dan menikmati. Bersyukur dan menikmati dulu apa yang ada di depan kita, yang sekarang ini ada bersama dengan kita. Jangan cari jauh-jauh yang belum terjadi. Juga jangan mundur ke belakang yang sudah terjadi. Tetapi syukuri apa yang ada. Karena yang sekarang ada belum tentu selalu ada. Karenanya syukur, nikmati saat ini. Begitu juga yang belum ada itu belum tentu akan ada. Kita bisa berharap ini itu, hari esok mau begini begitu. Tapi bisa jadi itu tidak ada kalau Tuhan mengatakan tidak akan kuberikan apa yang engkau inginkan. Dan bukankah ini membuat kita akhirnya nelangsa lebih baik? Hari ini mari bersyukur, nikmati dulu apa yang ada di depan kita selagi masih ada. Syukuri dan nikmati. Tuhan mengasihi kita, ayo terus memandang kepadanya, harus berpegang kepada janjinya, ayo terus beriman kepadanya dan terus berinteraksi dengannya. Perspektif hidupmu ubahkanlah oleh interaksimu dengan Tuhan yang kuat. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat dan terus belajar tanpa henti, bersyukur dan menikmati apa yang ada. Tuhan mengasihi kita sekalian, amin.